Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana setiap cerita bukan sekadar kisah, tapi pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah kita sentuh. Di sini, kita membahas apa yang orang lain pilih untuk diamkan makhluk tak kasat mata, perjanjian gelap, pesugihan yang tidak pernah gratis, dan ruang-ruang terlarang yang menyimpan bayaran lebih mahal dari sekadar nyawa. Malam ini, kita memasuki sebuah kisah yang bahkan para pegawai rumah sakit pun enggan untuk membicarakannya. Sebuah bangsal tua yang tidak pernah dipakai, tapi lampunya selalu menyala. Sebuah ruangan yang sudah lama dikunci, namun ada yang mengetuk dari dalam. Inilah episode Bangsal 17. Sebelum kita mulai, ingat satu hal. Kadang, tempat yang terlihat kosong bukan berarti benar-benar kosong. Kadang, suara yang memanggil namamu bukan berasal dari manusia. Dan kadang, sesuatu yang dianggap sudah mati masih punya urusan yang belum selesai. Dalam dunia cerita mistis dan pesugihan, ada satu aturan yang tidak pernah berubah. Semua yang diminta akan selalu dibayar. Pertanyaannya hanya, siapa yang akhirnya harus membayar? Bangsal 17 adalah ruang yang seharusnya menjadi tempat perawatan terakhir sebelum pasien dinyatakan pulih atau bebas. Tapi bangsal ini berbeda. Ada kisah tentang seseorang yang kembali bukan karena rindu keluarga, bukan pula karena mukjizat, melainkan karena janji yang tidak tuntas. Ada yang mengatakan bangsal itu pernah digunakan untuk ritual gelap oleh seseorang yang ingin kekayaan instan. Ada juga yang percaya bangsal itu tersambung ke ruang lain yang tidak pernah masuk dalam denah resmi rumah sakit. Yang jelas, siapapun yang masuk hampir tidak pernah kembali dengan keadaan sama. Jadi, matikan lampu kamar kalian, atur posisi duduk senyaman mungkin, dan jangan lupa tutup tirai atau jendela karena kadang hal-hal seperti ini suka mengintip dari balik kaca. Inilah kisah yang akan membawa kita ke batas antara yang hidup dan yang menunggu untuk dipanggil kembali. Selamat datang di Nanti Malam. Selamat datang di episode Bangsal 17. Aku baru 2 minggu kerja sebagai perawat magang di sebuah rumah sakit tua di Jawa Timur. Dari luar, bangunannya seperti peninggalan Belanda yang dipaksa tetap berdiri dengan cat yang sudah 3 kali mengelupas sebelum seminggu berlalu. Orang-orang bilang, kalau bukan karena lokasinya yang strategis, rumah sakit ini mungkin sudah tutup dari dulu. Tapi takdir membawa aku magang di sini. Dan seperti kata ibuku, kerja sing bener, ojo neko-neko. Jadi aku mencoba menjalani semuanya dengan lurus dan patuh. Setidaknya itu niat awalnya. Bangsal 17, tempat yang sejak hari pertama disebat-sebat, tetapi tidak pernah benar-benar dijelaskan. Beberapa pegawai lama menyebutnya sambil bisik-bisik. Ada yang langsung ganti topik, ada juga yang cuma tersenyum kecut, seperti menyimpan cerita yang tidak seharusnya diceritakan. Yang jelas, tidak ada satu orang pun yang menyarankan aku mendekatinya. Pokoknya, yen wis jam 10 bengi, ora usah lewat sayap timur, kata seorang cleaning service bernama Pak Kasan. Lek iso, ojo ngelirik pintu, jangan lewat sayap timur, jangan melihat pintunya, Tapi karena aku masih anak baru, aku menuruti saja. Bangsal 17 selalu dikunci, tidak pernah dipakai, tidak ada pasien, tidak ada staf, tidak pernah terdengar suara apapun dari sana. Tapi lampunya selalu menyala setiap malam, tidak pernah padam. Bahkan saat listrik rumah sakit sempat kedap-kedip waktu hujan deras minggu lalu, lampu bangsal lain meredup, beberapa mati sebentar. Lampu koridor sayap timur juga sempat padam selama 5 detik. Tapi lampu bangsal 17 tetap terang benderang, tegas, seperti ada seseorang di dalam yang tidak ingin berada dalam gelap. Awalnya aku mengira ini cuma masalah teknis. Mungkin jalur listriknya beda. Mungkin ada alasan khusus mengapa lampu itu tidak boleh mati. Tapi makin lama, semakin banyak hal kecil yang terasa tidak masuk akal. Misalnya, saat aku lewat malam hari untuk menyampaikan laporan ke kantor administrasi di ujung koridor timur, aku merasa seperti sedang diawasi dari balik kaca buram pintu bangsal. Ke-17, aku sering merasa ada bayangan hitam berdiri di balik kaca itu. Padahal, kalau aku dekati, tidak ada siapa-siapa. Cuma ruangan kosong yang terang dan dingin. Tapi semua itu belum cukup membuatku curiga sampai malam itu tiba malam. Ketika intercom memanggil untuk pertama kalinya jam menunjuk jam 0:42 menit. Malam yang harusnya tenang. Suster jaga yang lain sedang mencatat rekapan obat. Sementara aku sendiri berjaga di meja perawat. Hanya suara AC dan detak monitor pasien dari kamar sebelah yang terdengar. Tiba-tiba intercom di dinding berbunyi dengan suara statik pendek ya sekak lalu. Sebuah suara muncul, pelan namun jelas. Perawat jaga ke bangsal ke-17. Segera, aku spontan menoleh ke Suster Rina yang duduk di meja seberang. Dia berhenti menulis. Bolpennya jatuh ke lantai. Wajahnya langsung pucat, seolah darahnya ditarik ke tanah. Aku menunggu reaksinya.
Berpikir dia akan bilang aku salah dengar. Tapi dia justru berdiri pelan. Tubuhnya sedikit gemetar. Kamu dengar? Tanyanya lirih. Iya sus, jelas banget. Dia menatapku lama. Sebelum akhirnya berkata, gak usah ke sana. Tapi panggilannya jelas menyebut. Memangnya kamu lihat ada pasien terdaftar di bangsal 17? Potongnya cepat, nadanya meninggi sedikit. Aku terdiam. Karena memang tidak ada. Dalam daftar pasien, bangsal itu selalu kosong. Bahkan tidak pernah masuk daftar penempatan, daftar kebersihan, atau jadwal kunjungan dokter. Bangsal itu seperti ruangan yang sengaja dihapus dari sistem, tapi tetap dibiarkan menyala. Aku mendekati intercom, memastikan sumber suaranya benar. Layar kecil di perangkat itu berkedip sekali. Sebelum tampak tulisan otomatis, panggilan masuk, bangsal 17, tidak ada nomor bed, tidak ada nama pasien. Aneh. Biasanya sistemnya lengkap. Gumamku. Rina menghela napas, lalu mematikan intercom secara manual. Kamu belum perlu tahu soal bangsal itu. Yang penting, jangan pernah jawab panggilannya. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Tapi kenapa? Kalau memang tidak ada pasien, siapa yang barusan? Rina menatapku dengan mata yang tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Jawabanku cuma satu. Bukan manusia. Aku menelan ludah. Jantungku mulai berdetak cepat. Bukan karena takut, tetapi karena penjelasannya terlalu absurd. Aku ingin membantah, tapi sisi lain diriku mengatakan, Rina tidak sedang bercanda. Dia benar-benar ketakutan, tapi suara tadi seperti suara orang normal. Protesku pelan. Di tempat ini nak, yang terdengar normal belum tentu manusia, jawabnya. Malam itu terasa panjang. Kami berdua kembali bekerja seperti biasa, tetapi suasananya tidak sama lagi. Aku merasa setiap langkahku di koridor seperti diiringi oleh langkah lain yang tidak terlihat. Setiap suara kecil, entah itu denting alat medis atau bunyi pintu kamar pasien, membuatku menoleh tanpa alasan. Sekitar jam 1:20, aku memberanikan diri bertanya pada petugas keamanan yang lewat membawa senter. Mas, kamu pernah dengar bangsal 17 manggil staf lewat intercom? Ia menatapku lama, seperti menimbang apakah aku layak diberitahu. Lalu dia mendekat, menurunkan suaranya menjadi bisikan. Kalau kamu dengar suara apapun dari sana, pura-pura aja nggak dengar. Wista, wanti-wanti. Kamaret, bukan tempat manusia lagi. Aku meringis, setengah ingin tertawa. Serem banget ngomongnya mas, lebih serem aslinya. Jawabnya singkat sebelum pergi. Setelah itu aku tidak berani bertanya lagi. Tapi rasa penasaranku justru makin besar. Ada sesuatu di bangsal itu. Sesuatu yang membuat orang-orang di rumah sakit ini bertingkah seperti menyimpan rahasia yang tidak boleh dibuka. Bahkan sekadar menyebut namanya pun membuat mereka gelisah, yang membuatku makin bingung. Panggilan itu tidak hanya sekali. Sekitar jam 1:57, intercom berbunyi lagi. Suara statik terdengar lebih keras, dan kali ini suaranya berbeda. Lebih berat, lebih serak, seperti seseorang yang sedang menahan sakit atau lebih tepatnya seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Perawat jaga. Bangsal 17. Nada suaranya terputus-putus, seakan alat intercomnya rusak. Tapi di akhir kalimat, terdengar sangat jelas. Tolong, aku merinding. Suara itu terdengar begitu memohon, begitu manusiawi. Aku menatap Rina. Kali ini dia tidak hanya pucat, tangannya gemetar hebat. Dan aku bisa melihat air mata mulai menggenang di ujung matanya. Bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang menekan sampai tidak bisa ditahan. Tolong apa, Sus? Kalau memang tidak ada pasien, siapa yang minta tolong barusan? Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Dia tidak menjawab. Dia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan dan mundur selangkah. Aku mulai merasa ada yang salah. Saya nggak salah, bukan hanya soal bangsal itu, tapi juga reaksi orang-orang terhadapnya. Aku mendekati sistem log panggilan di komputer. Setiap panggilan intercom otomatis terekam dengan waktu dan lokasi. Aku mencari entry terbaru. Yang muncul membuatku terdiam. 01,57. Panggilan masuk dari bangsal 17. Bed 4. Aku mengerutkan kening. Bed 4. Tapi bukannya belum sempat aku menyelesaikan kalimat, layar komputer berkedip sekali. Lalu tulisan di entry panggilan berubah sendiri. Seperti diganti oleh seseorang yang sedang mengotak-atik sistem. Bed 4. Pasien tidak terdaftar. Aku bahkan melihat hurufnya berubah pelan, satu persatu, seolah ada yang sedang menghapus data asli. Suasana ruangan menjadi semakin dingin, padahal AC baru saja dimatikan 2 jam lalu, karena pasien di kamar 205 kedinginan. Rasanya seperti ada angin dingin yang keluar dari sela-sela bangsal itu, merayap ke lorong, menelusup ke ruang perawat. Aku tidak tahan lagi, entah karena takut atau penasaran. Aku berkata, Sus,
Aku cuma mau lihat pintunya dari jauh. Nggak masuk kok. Rina menatapku seperti aku baru saja bilang mau lompat dari lantai 3. Gila kak, mau mati. Bukan mau mati. Mau tahu saja, kamu belum ngerti apa yang kamu hadapi. Aku mengangguk. Ya, makanya aku mau lihat dari jauh saja. Dia ingin menolak, tapi mungkin merasa percuma. Aku sudah berdiri dan mengambil senter kecil yang biasa dipakai untuk mengecek. Pasien malam-malam nekoi ke toko opo-opo. Aja nengok, katanya lirih dengan bahasa Jawa yang membuat kata-katanya terasa lebih berat. Apapun yang kamu lihat, jangan menoleh. Kalimat itu justru membuatku makin gugup. Tapi aku tetap melangkah menuju lorong timur. Koridor itu panjang dan gelap. Lampu-lampu neon berkedip seperti sedang sekarat. Setiap langkahku bergema pelan. Suasana terasa seperti berjalan di lorong rumah sakit yang sudah lama ditinggalkan. Padahal bangunan ini masih aktif. Dindingnya dingin. Bau disinfektan bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, bau lembab, seperti kain basah yang disimpan terlalu lama. Bangsal 17 berada di ujung lorong. Pintu putih dengan kaca buram berbentuk persegi panjang di tengahnya. Lampu dalam ruangan itu terlihat terang, membuat kaca buramnya memantulkan cahaya kuning pucat. Saat aku mendekat, jantungku makin cepat. Rasanya ada sesuatu yang menunggu di balik pintu itu. 10 langkah, 8 langkah, 5 langkah. Dari jarak 3 langkah, aku melihat sesuatu. Ada bayangan samar di balik kaca. Bentuknya seperti seseorang berdiri menghadap pintu. Sangat terlalu diam, aku berhenti. Tenggorokanku kering. Senter di tanganku gemetar. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bergeser. Tapi aku tahu persis itu bukan bayangan benda, itu bayangan seseorang. Aku berusaha mundur pelan. Saat itulah, interkom di ujung lorong menyala sendiri dan berkata dengan suara yang hampir tidak bisa dikenali sebagai manusia. Sampean, enggapa orang. Aku terpaku. Suara itu bukan dari ruangan, bukan dari manusia. Dan yang paling membuatku panik, bayangan di balik kaca perlahan-lahan mengangkat tangan. Seperti memanggilku masuk, aku berbalik dan berlari sekencang-kencangnya. Kembali ke ruang perawat tanpa menoleh sama sekali. Seperti pesan Rina. Dan sejak malam itu, aku tahu satu hal. Apapun yang ada di Bangsal 17 tidak ingin ditinggalkan sendirian. Ia ingin ditemani. Atau ia ingin seseorang menggantikan tempatnya. Sejak kejadian semalam, aku sebenarnya masih belum sepenuhnya sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kepalaku masih terasa berat waktu aku masuk shift malam berikutnya. Rasanya seperti mimpi. Padahal aku tahu benar bayangan di balik kaca itu nyata. Terlalu nyata. Tapi bagian diriku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin aku terlalu capek, terlalu tegang, atau terlalu berimajinasi. Sayangnya, logika itu cuma bertahan beberapa jam. Begitu aku sampai di nurse station, aku langsung melihat Suster Rina duduk sambil menatap layar komputer yang mati. Dia tidak mengetik apa-apa, tidak membaca apa-apa. Dia hanya menatap pantulan wajahnya di layar, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu muncul dari dalam. Aku membuka mulut hendak menyapa, tapi dia lebih dulu bicara. Kamu masih mau kerja di sini? Pertanyaannya membuatku berhenti langkah. Ya, maulah sus, kenapa tanya gitu? Dia tidak menoleh. Karena banyak yang gak kuat terus ngilang. Maksudnya, resign atau dia akhirnya menoleh. Matanya seperti mata orang kurang tidur 3 hari berturut-turut. Angela, beneran ngilang. Aku menelan ludah. Ngilang kayak kabur? Bukan kabur. Hilang. Dia menekankan kata hilang seperti itu adalah sesuatu yang jangan. Sampai kupahami terlalu dalam, aku mencoba bercanda untuk mencairkan suasana. Ya mungkin mereka capek terus. Bangsal 17 yang manggil mereka, nada suaranya terlalu serius untuk dibalas dengan candaan lain. Tidak ada senyum, tidak ada keraguan. Dia mengatakan itu seperti fakta medis yang sudah terkonfirmasi oleh 10 jurnal internasional. Aku memutuskan untuk tidak membahasnya lagi. Setidaknya bukan sekarang. Sus, soal semalam, suara di interkom. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat menyuruhku berhenti. Kita bahas kalau kamu siap. Sekarang kamu belum siap. Aku sudah lihat sendiri bayangan di balik kacanya, sus. Aku rasa aku lebih dari siap. Dia menepuk bahuku, pelan tapi tegas. Bayangan itu baru permulaan. Kamu belum lihat apa yang lainnya. Aku merinding. Bukan karena ucapannya, tapi karena tatapannya. Itu tatapan orang yang sudah melihat terlalu banyak hal yang tidak pantas dilihat. Aku akhirnya mengalihkan topik. Wah ya, tapi aku mau cek ruang kontrol bentar. Siapa tahu sistem panggilannya error. Dia menghela napas pendek. Kamu kira cuman error biasa? Kalau cuman error, semua orang gak akan sediam ini tiap kali Bangsal 17 disebut. Rina menggeleng. Nek, hatimu ora kuat,
Ojo diterus nona. Aku tidak menjawab. Bukan karena takut, tapi karena aku benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Aku hanya berjalan ke ruang kontrol intercom. Sambil mencoba menenangkan diri, lorong menuju ruang kontrol terasa lebih sunyi malam itu. Biasanya ada suara kart lewat, suara dokter bicara, atau sekadar suara pintu kamar pasien terbuka tutup. Tapi malam itu hanya ada satu suara. Detak jam dinding yang terdengar terlalu keras. Seperti jam itu sedang mengingatkan bahwa setiap detik membawa lebih banyak hal yang tidak aku mengerti. Begitu masuk ruang kontrol, aroma plastik dan kabel panas langsung menyambut. Monitor kontrol intercom menyala dengan cahaya kebiruan, yang membuat ruangan terasa lebih dingin dari seharusnya. Aku duduk dan membuka log panggilan. Otomatis, deretan angka muncul seperti biasa. Tapi kemudian aku melihat satu entry yang langsung membuat kulit tengkukku meremang. 17 gives. Panggilan masuk jam 0:03. Whipbed 4. Aku memicingkan mata, memastikan aku tidak salah baca. Bedford, Sanggayan. 3 hari ini bangsal itu tidak dipakai. Tidak ada pasien. Tidak ada staf yang ditugaskan bersih-bersih pun. Bed 4 seharusnya kosong. Tapi entry berikutnya yang muncul jauh lebih aneh. Ranjang 4, paslen menunggal 3 hari lalu. Huruf lebar, dikata menlonggal, tidak normal. Mirip huruf kecil L yang dipaksakan muncul di huruf kapital. Seolah sistemnya terganggu. Seperti ada sesuatu yang memaksa dirinya masuk ke log itu. Aku menekan tombol untuk membuka detail panggilan. Biasanya akan muncul tanggal lahir pasien, kategori perawatan, dan riwayat panggilan terakhir. Tapi yang muncul hanya kotak kosong. Lalu tulisan aneh mulai muncul satu persatu. Bukan otomatis dari sistem. Terlihat seperti ada yang mengetikkannya dari suatu tempat. Jangan dibuka. Aku langsung mundur dari kursi. Tidak mungkin tulisan itu muncul sendiri. Tidak mungkin sistem mengetik dengan kecepatan tidak rata seperti itu. Tulisan itu pelan, seperti seseorang menulis huruf demi huruf sambil menahan sakit. Aku baru hendak memanggil Rina ketika intercom di sudut ruangan berbunyi, CSHHH. Lalu suara itu muncul. Suster, tolong. Aku mematung. Suara itu bukan suara yang sama dengan semalam. Ini lebih berat. Lebih seperti seseorang yang kehabisan napas, atau seperti tenggorokannya sudah hancur, tapi masih memaksa bicara. Saya harus dioperasi sekarang. Aku menoleh perlahan ke arah intercom, berharap suara itu hanya halusinasiku. Tapi suara itu muncul lagi, lebih jelas. Tolong, jangan lama-lama. Dadaku terasa sesak. Suara itu terdengar dekat, sangat, seolah bukan dari intercom, tapi dari seseorang yang berdiri di belakangku dan berbisik tepat di telinga. Aku refleks memutar tubuh. Tidak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Tapi suhu ruangan turun drastis. Jauh lebih dingin dari suhu AC manapun. Aku keluar ruangan tergesa-gesa. Hampir menabrak pintu karena gugup. Begitu sampai di nurse station, Rina langsung berdiri. Kamu dengar lagi? Tanyanya tanpa ekspresi. Aku hanya mengangguk. Nafasku tersengal. Dia mengusap wajahnya kasar. Astagfirullah. Aku kira cuma aku dan Pak Kasan yang pernah dengar suara itu tahan-tahan terakhir ini. Suara apa? Siapa itu sebenarnya? Tanyaku. Dia menarik kursi dan duduk, mengisyaratkan aku untuk ikut duduk. Mungkin kamu pikir aku mau bohong, tapi dengar baik-baik. Tidak. Ada pasien yang masih tetap manggil perawat meskipun dia sudah meninggal. Aku menelan ludah. Maksudnya, arwah? Kamu bisa sebut arwah? Residu energi? Lanang alis? Terserah. Tapi dia masih merasa dirinya pasien. Aku menggenggam pinggiran kursi untuk memastikan diriku tidak terjatuh. Kenapa dia minta operasi? Rina mengusap tengkuknya lalu berkata pelan. Karena dia memang meninggal di tengah operasi, dan dia tidak pernah menerima kenyataan itu. Aku terdiam lama. Rina melanjutkan. Dulu, 3 hari sebelum dia meninggal, dia bilang ke dokter, kalau operasi ini berhenti sebelum selesai, saya akan balik. Tapi dokter mengira itu cuma ocehan pasien yang lagi takut. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Aku ingat namanya, kata Rina. Harjo, pasien bed keempat, dia meninggal. Setelah menghentikan operasinya sendiri, dia tiba-tiba bangun di meja operasi, berteriak-teriak, melepas selang sendiri. Tim nggak bisa menahan, dan saat dia berhenti bergerak, jam dinding ruang operasi menunjukkan 00,03. Aku teringat log, intercom, .00,03. Angka yang sama, Rina melanjutkan. Sejak malam itu, setiap tanggal dengan jam tertentu, seseorang dari bangsal 17 memanggil perawat. Selalu dari bed keempat, selalu dengan suara berbeda-beda, tapi permintaannya sama. Di operasi, aku merinding sampai ke tulang. Aku membuka tablet untuk mengecek daftar pasien malam itu. Tidak ada nama Harjo,
Tidak ada pasien di bangsal ke-17. Tidak ada satupun catatan bahwa tempat itu pernah dipakai untuk pasien operasi darurat. Semua data tentang Harjo selain log lama yang pernah kulihat hilang. Seperti seseorang yang sengaja menghapus identitasnya dari sistem. Kalau memang dia meninggal, kenapa dia masih ada di bangsal 17? Tanyaku pelan. Rina menggeleng. Karena jenazahnya tidak pernah dipindah. Aku tersentak. Apa tubuhnya ia sudah dibawa ke kamar jenazah? Tapi yang tersisa di bangsal itu bukan tubuhnya. Aku butuh beberapa detik untuk memahami maksudnya. Maksudmu? Rohnya? Roh, jiwa, energi, apapun sebutannya. Yang jealous, sesuatu yang harusnya pergi, tidak pergi. Aku menatap dinding kosong. Tiba-tiba aku teringat bayangan di balik kaca semalam. Cara bayangan itu berdiri, memandangku tanpa mata. Cara tangan itu perlahan terangkat memanggilku. Aku berkata pelan, Sus, bayangan yang kulihat semalam. It's dia. Rina menandok. Iya. Aku memijat pelipis. Tapi kenapa aku yang dipanggil? Baru 2 minggu aku di sini. Justru itu, jawab Rina cepat. Kamu masih baru. Dia selalu memanggil yang baru, yang belum kuat, yang belum tahu aturan, yang kira-kira bisa diajak masuk. Masuk kemana, Sus? Ke dalam bangsal itu. Rina menggigit bibir bawahnya. Kamu harus tahu sesuatu. Ada satu aturan yang harus kamu patuhi kalau dengar suara itu lagi. Dia menatapku tajam. Apapun yang terjadi, jangan pernah menjawab panggilannya. Ojo nganti, kowe menjawab. Aku mengangguk, tapi jauh di dalam hati. Aku sudah yakin akan satu hal. Suara itu tidak akan berhenti hanya karena aku diam. Dia sudah memanggilku 2 kali. Dan sepertinya dia sudah memilihku. Malam itu seperti berubah bentuk ketika aku berdiri di depan ranjang. Keempat, lampu-lampu neon yang sebagian mati membuat bangsal itu terlihat seperti ruang mayat gagal. Semua benda tampak punya bayangan sendiri. Memanjang, bergerak pelan karena angin entah dari mana. Ranjang 4 cuma diterangi senternya aku. Tapi seperti ada cahaya lain yang menyelip dari sela-sela atap. Cahaya yang aneh, terlalu putih, seperti cahaya alat operasi. Aku menelan ludah. Namanya masih tertera jelas di kartu Harjo. Dan status itu tulisan, meninggal, menunggu, autopsi, seperti mengejekku, menunggu autopsi. Kapan? Siang tadi aku sempat melihat jadwal. Nama Harjo sudah keluar dari daftar. Artinya, autopsi sudah dilakukan, dan jenazah sudah dipindah. Jadi kenapa ada kartu ini di sini? Kenapa seperti baru dicetak? Aku memegang kartu itu. Kertasnya dingin, terlalu dingin untuk ukuran ruangan yang tidak punya AC. Bahkan, logam ranjang pun lebih hangat. Ketika aku mengusap sudutnya, ada embun tipis yang menempel di jari. Bukan embun biasa, lebih mirip uap, seperti kertas itu baru keluar dari freezer. Aku menengok kanan kiri. Halo, Pak Harjo? Enggak mungkin sih. Tapi, kalau ada orang, keluar ya, aku cuma mau ngecek, kataku, setengah gemetar. Dalam hati aku mengutuk diriku sendiri. Ngapain coba ngajak ngomong? Kalau memang ada orang, ya sudah dari tadi muncul. Tapi mulutku kayak bergerak sendiri. Lebih untuk menenangkan diriku daripada berharap jawaban. Namun saat aku hendak menaruh kembali kartu itu, terdengar bunyi lirih seperti kain digesek. Awalnya aku mengira itu suara bajuku sendiri. Tapi ketika aku mematung, suara itu terdengar lagi lebih jelas. Curse. Curse. Sumbernya dari arah pintu samping yang menghubungkan ke ruang steril operasi kecil yang katanya sudah tidak digunakan. Pintu itu gelap total. Bahkan senternya aku tidak menjangkau dalam. Rasanya seperti menatap lubang yang bukan sekadar gelap, tapi gelap yang hidup. Aku mendekat. Pelan, setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tulang. Bangsal itu memang punya lantai lama. Tapi kenapa langkahku seperti memecah benda-benda kecil? Ketika aku berhenti di depan pintu ruang kecil itu, aku membeku. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Bukan suara, bukan bau, tapi tekanan. Udara seolah menumpuk di dadaku, membuat napas pendek-pendek, kayak ada yang mengamati dari dalam. Aku menyorotkan senter ke dalam celah pintu yang terbuka sedikit. Gelap, tapi di balik gelap itu, ada bentuk samar. Seperti seseorang berdiri membelakangiku. Bahunya terangkat-angkat halus, seolah sedang bernapas pelan. Aku tidak yakin, namun aku melihat kain putih menjuntai. Mungkin jas operasi atau kain penutup pasien. Aku merasakan tengkuku merinding. Untuk pertama kalinya malam itu aku ingin berbalik dan lari. Tapi senterku kedip. Baterainya mulai lemah. Cahaya meredup beberapa detik, lalu kembali terang. Dan saat cahaya itu kembali, bayangan di balik pintu itu menghilang. Aku tertegun. Sial. Aku berhalusinasi. Apa Gim? Duukuk. Pintu ruang operasi bergetar seperti ditendang dari dalam.
Hatiku langsung meloncat ke tenggorokan. Aku mundur 2 langkah, tapi mataku tak bisa lepas dari pintu itu. Debunya jatuh perlahan dari kusen, seperti ruangan itu baru bangun dari tidur panjang. Aku siap kabur, gumamku pelan. Tapi sebelum sempat berbalik, sebuah suara pelan terdengar dari belakang. "Mbak Q," aku langsung menegang. Suara itu lirih, serak, seperti baru belajar bicara lagi. Dan itu bukan suara dari interkom, bukan pula suara dewasa. Suara itu datang dari arah ranjang-ranjang gelap di sisi kanan bangsal. Aku memutar senter dengan tangan lemas. Cahaya menari di dinding, memantulkan bayangan ranjang yang kosong. Tapi saat cahaya bergerak ke arah ranjang 4, bekas cekungan tubuh di kasur itu berubah lebih dalam. Seperti seseorang baru saja duduk di situ. "Mbak Q." Aku kedinginan. Suara itu muncul lagi, putus-putus. Kok suing. "Ora oleh metu." Itu bahasa Jawa halus. Nada seorang anak. Tetapi Harjo bukan anak-anak. Dia laki-laki dewasa. Umur 50-an. Jadi, suara siapa? Ranjang itu tampak kosong tapi cekungan di spray bergerak. Sedikit seperti seseorang tak terlihat sedang menggeser posisi duduknya. Aku mengambil napas yang bahkan tidak terasa masuk. "Siapa?" tanyaku. Suara pecah, tidak ada jawaban. Hanya gerakan kecil di spray itu. Lalu bunyi lirih. Tik, tik, tik. Seperti tetesan. Tapi bukan air. Lebih kental dari itu. Bunyinya jatuh ke lantai. Aku mengarahkan senter ke bawah ranjang. Ada titik-titik gelap menetes dari sudut kasur. Merah kecoklatan astagfirullah. Bisikku. Senterku meredup lagi. Kali ini lebih parah. Layarnya berkedip cepat. Seolah ada sesuatu yang mengacaukan baterainya. Aku menepuknya. Mencoba membuat kontak baterai lebih stabil. Dan ketika cahaya kembali, sekejap saja, aku melihatnya. Di atas ranjang, duduk bersila, ada sosok seperti pasien. Tubuhnya kurus ekstrem. Kain pasien menempel di tulang. Seperti tak ada daging. Kepalanya menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Tapi yang paling menonjol adalah dadanya terbuka. Seperti bekas operasi yang tidak ditutup. Luka menggangga. Bukan darah yang keluar, tapi cairan gelap seperti oli. Aku tersentak. Mundur, punggungku menabrak ranjang lain hingga berbunyi keras. Suara itu memecah keheningan. "Mbah, takon ngapa kok durung doperasi?" Suaranya parau, tapi intonasinya seperti bener-bener bingung. Dia mengangkat sedikit kepalanya. "Dr. Ray, janji, arek teko maneh." Aku membek. Bagian wajahnya terlihat. Kulitnya pucat keabuan, matanya cekung ke dalam, tapi bola matanya tidak hitam melainkan putih semua. Tidak ada pupil. "Janji, Ray," katanya lirih. "Janji, bakalin dadeke aku sehat." Tapi aku malah ditinggal. Dia mengarahkan wajahnya ke arahku, meski tanpa pupil. Aku merasa ditatap. "Mbak, sampean perawat tuh." Lehek, aku tidak bisa menggeleng atau mengangguk. Sosok itu mulai bergerak turun dari ranjang. Perutku serasa jatuh. Suara retakan pelan terdengar dari persendiannya. Seperti tulang-tulangnya kering. Kakinya menyentuh lantai. Tapi tidak seperti langkah manusia. Tidak ada suara tapak kaki. Hanya suara sref, sref. Seperti kain basah diseret. Aku merapal doa apapun yang kuingat. Tapi mulutku seperti terkunci. Setiap langkah makhluk itu mendekat membuat suhu ruangan semakin dingin. Napasku keluar sebagai uap tipis. Dia berhenti 1 meter dariku, jarak yang terlalu dekat. "Mbak," katanya lirih. "Tulungno aku. Ojo ninggol ke aku meneh." Tangannya terangkat ke arahku. Jari-jari panjang kurus, ujungnya seperti patah. Kuku hitam melengkung. Ketika dia hampir menyentuh lenganku, tiba-tiba lampu ruangan menyala terang sendiri, menyilaukan, dan makhluk itu menghilang. Bukan lari, bukan memudar, tapi seperti ditarik paksa ke belakang. Seperti bayangan yang disedot cahaya. Dalam sesaat bangsal kembali kosong. Aku terhuyung, lututku lemas. Aku hampir jatuh ke lantai. Ruangan itu kembali sunyi. Tidak ada tetesan, tidak ada cekungan di kasur, tidak ada kain basah. Hanya rasa dingin yang tidak hilang. Pintu bangsal berderit pelan, bukan karena angin. Seseorang masuk. Aku sudah bilang jangan datang ke sini. Susterina berdiri di pintu. Wajahnya pucat. Napasnya tidak teratur, tapi bukan karena lari. Lebih seperti ketakutan yang lama terpendam. Aku mencoba bicara, tapi yang keluar hanya napas tersengal. Apa yang barusan aku lihat? Tanyaku akhirnya. Rina tidak langsung menjawab. Dia menatap ranjang 4 lama sekali.
seperti sedang membaca sesuatu yang hanya dia yang bisa melihat. Kemudian pelan ia berkata, "Kamu lihat Harjo?" Aku merinding, tapi itu bukan manusia. Rina menutup pintu pelan, lalu memegang bahuku. Sentuhannya dingin. "Kamu harus tahu sesuatu," katanya. "Patient mati bukan karena sakit. Dia mati saat menunggu operasi." Aku menelan ludah. "Loh, bukannya jadwal operasi dia dipindah? Ada masalah alat," katanya. Rina menghela napas panjang. "Ya, itu alasan resminya." Dia menatapku dalam. "Tapi kenyataannya bukan alat yang bermasalah, tapi dokter yang pergi karena ada urusan yang seharusnya tidak dilakukan di rumah sakit. Yersen Yang ada hubungannya dengan pesugihan." Aku terdiam. Suhu tubuhku turun beberapa derajat. Ini bukan sekadar cerita hantu biasa. Ini ada hubungan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Rina melanjutkan, bisikannya nyaris tidak terdengar. "Harjo adalah salah satu pasien yang dijadikan tumbal." Jantungku langsung berhenti sejenak. Rina menunjuk ranjang keempat. Dia mati sambil menunggu dokter itu datang. Dia mati sambil yakin dia akan diselamatkan. Donsek, dia masih menunggu. Dia mata operasi. Dia bilang dokter janji datang lagi. "Yah." Rina mengangguk pelan. "Dan selama janji itu belum ditepati, arwahnya akan terus cari perawat. Dokter, siapa saja, dia akan terus muncul." Rina memegang lenganku, kali ini kuat. "Dan dia sudah lihat kamu." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku tidak sadar sejak kapan, tapi dari balik pintu ruang operasi yang tadi tertutup, terdengar sesuatu. Tok, 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 3 ketukan pelan. Tidak buru-buru, seperti orang yang sabar, menunggu pintu dibuka. Rina menelan ludah. "Kita harus keluar sekarang." Aku mengangguk cepat. Kami melangkah mundur, menuju pintu keluar bangsal. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, lebih keras, lebih dik. Seolah seseorang berdiri tepat di balik pintu besi itu. Rina memutar gagang pintu bangsal. Tapi pintu tidak bergerak, tidak terkunci, tapi seperti didorong dari luar atau dalam. Kami berdua mulai panik. Tok, 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 ketukan terakhir begitu keras sampai membuat debu dari atap berjatuhan. Kemudian, dari balik pintu ruang operasi itu, terdengar suara yang sangat aku kenal. "Mbak Q, bukakan, aku dingin." Suaranya di belakangku. Aku menutup mulut agar tidak menjerit, tapi lututku hampir menyerah. Senterku mati total. Ruangan gelap lagi. Rina menguatkan tubuhnya, mendorong pintu bangsal berulang-ulang. "Cepat, bantu aku." Aku mendorong bersama. Pintu itu akhirnya terbuka sedikit. Udara dingin menerpa wajahku. Kami berdua keluar dan membanting pintu dari luar. Nadaku, nafasku kacau. Dalam keheningan itu, dari balik pintu, terdengar suara terakhir. Suara yang seolah menempel di telinga. "Mbak, ojo ninggol aku maneh." Dan bangsal itu kembali. Sunyi. Pagi itu rasanya seperti malam belum benar-benar selesai. Matahari sudah naik, tapi koridor rumah sakit masih dingin, dan bau antiseptik seolah lebih menusuk dari biasanya. Aku tidur hanya 2 jam, itu pun setelah memaksa diri memejamkan mata sambil berharap tidak ada suara mengetuk pintu kamar asrama perawat. Aku bangun dengan kepala pening dan rasa takut yang masih menempel seperti darah kering di kulit. Tapi entah kenapa, di antara rasa takut itu, ada juga rasa penasaran yang pelan-pelan tumbuh. Suara Harjo yang memanggilku malam tadi. "Mbah Q, ojo ninggok aku maneh." Masih terngiang jelas. Suara itu bukan sekadar menyeramkan. Ada rasa putus asa di dalamnya. Seperti dia benar-benar menunggu seseorang yang datang dengan janji, lalu tidak kembali. Jadi, aku memutuskan mencari data resmi. Setidaknya aku butuh sedikit logika untuk melawan rasa takut ini. Dan satu-satunya tempat yang bisa menjawab adalah ruang arsip medis. Ruang arsip selalu berbau kertas tua dan debu. Lampunya temaram meski siang. Rak-raknya tinggi, dipenuhi map lusuh yang warnanya sudah pudar. Arsiparis, seorang bapak tua bernama Pak Wito, sedang duduk sambil membaca laporan. Kacamata bundarnya membuat wajahnya terlihat serius. Tapi orang-orang bilang dia sebenarnya sangat ramah kecuali kalau sudah bicara soal bangsal 17. Aku mendekat. "Pagi Pak, maaf ganggu, saya mau nyari data tentang pasien bernama Harjo." Pak Wito tidak langsung menjawab. Dia hanya berhenti menulis, lalu memandangku pelan, seolah sedang menimbang-nimbang apakah aku pantas mendengar apa yang akan dia katakan. Setelah hening beberapa detik, dia berdiri, berjalan menuju rak belakang, dan mulai main kari-kari map berlabel hari. Namun setelah beberapa menit, wajahnya berubah. Tidak kaget, tapi seperti sudah menduga. "Tidak ada," katanya akhirnya. Aku maju sedikit. "Mungkin raknya salah Pak, atau namanya pakai inisial."
Dia menggeleng pelan. Sudah saya cek. Semua file pasien yang pernah ditempatkan di bangsal 17 hilang. Bukan hilang karena dicuri. Healing Karena terhapus sendiri. Aku mengernyit. Terhapus sendiri? Maksudnya rusak? Bukan rusak. Pak Wito menatapku. Suaranya makin kecil. Lenya, seperti tidak pernah dibuat. Aku merasakan bulu kuduk meremang. Tapi Bapak kan pernah lihat datanya. Setidaknya tahu namanya Harjo. Pak Wito menahan napas sebelum berkata. Itu bukan napas orang bingung. Itu napas orang yang sudah sering melihat hal yang sama. Dan tidak ingin mengulanginya. Beberapa berkas memang suka korup sendiri kalau berhubungan sama bangsal 17. Katanya lirih. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi Pak Wito memotongku sebelum aku sempat mengucapkan sepatah kata pun. Kamu perawat magang kan? Tanyanya. Aku mengangguk. Harusnya kamu tidak ikut campur soal pasien itu. Aku menelan ludah. Pak, semalam saya... Pak Wito langsung mengangkat tangan, menghentikan kalimatku. Jangan bilang kamu dengar panggilan dari bangsal itu. Katanya, suaranya turun hampir menjadi bisikan. Aku diam. Dan keheninganku sudah cukup sebagai jawaban wajah Pak Wito. Langsung berubah seperti orang yang baru mendengar kabar buruk. Wah, kenapa harus magang baru lagi? Dia menghela napas panjang, lalu menutup map yang tadi sedang dia pegang. Tangannya sedikit gemetar. Sebenarnya, katanya perlahan, pasien itu belum selesai dioperasi waktu dia meninggal. Aku langsung tersentak. Suasana ruang arsip mendadak seperti menyempit. Belum selesai? Ulangku hampir berbisik. Maksud Bapak, operasinya gagal? Bukan gagal. Pak Wito menatapku lama. Matanya tua tapi penuh sesuatu, bukan ketakutan, tapi rasa menyerah. Dia sendiri yang minta operasi itu dihentikan. Aku bingung, kenapa pasien tiba-tiba minta berhenti di tengah operasi? Apa dia sadar? Pak Wito menggeleng pelan. Dia sadar. Terlalu sadar. Aku meneguk ludah yang rasanya pahit. Pak, bisa ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Bapak itu tampak ragu. Ia melihat ke pintu, memastikan tidak ada orang lewat. Lalu ia duduk kembali, mengisyaratkan agar aku duduk di kursi sebelahnya. Aku duduk, hening beberapa detik. Lalu dia mulai bicara. Harjo masuk rumah sakit karena sakit yang tidak jelas. Kadang dia mengeluh sesak napas, kadang muntah darah. Tapi hasil lab selalu normal. Dia menatap rak arsip. Kamu tahu kan, penyakit seperti itu kadang bukan penyakit, tapi efek sesuatu. Efek apa? Tanyaku pelan. Pak Wito merendahkan suara. Efek perjanjian. Tubuhku langsung kaku. Pesugihan? Tanyaku setengah tidak percaya. Pak Wito mengangguk. Yah, tapi bukan pesugihan yang kamu tahu. Bukan babi ngepet, bukan tuyul, bukan yang begituan. Jenis lain. Ini jenis yang memakan tubuh pelan-pelan. Sambil membuat penggunanya percaya bahwa dia sedang disembuhkan. Aku memijat tengkukku yang tiba-tiba pegal. Dan operasi itu? Tanyaku. Operasi itu bukan untuk menyembuhkan. Suara Pak Wito berubah lebih berat. Operasi itu untuk mengeluarkan sesuatu yang sudah terlanjur menempel di tubuhnya. Aku masih mencoba memahami semua itu. Ketika Pak Wito menambahkan kalimat yang membuat tubuhku serasa jatuh. Bebas. Waktu perutnya dibuka. Katanya, pelan. Yang keluar bukan organ, tapi benda lain. Benda yang tidak seharusnya ada di dalam manusia. Aku langsung membayangkan hal-hal yang tidak ingin kubayangkan. Bayangan perut terbuka, cairan hitam, dan makhluk yang kulihat semalam. Apa? Benda apa itu? Tanyaku. Meski rasanya aku tidak ingin tahu, Pak Wito menatap meja seolah melihat kejadian itu lagi. Saya tidak ada di ruang operasi, tapi dokter dan perawat yang menangani, semuanya keluar dengan wajah pucat. Ada yang langsung berhenti kerja besoknya. Aku mengernyit. Kenapa berhenti? Karena Harjo berbicara saat tubuhnya terbuka. Aku membeku. Dia sadar total. Lanjutnya. Dan dia bilang, jangan keluarkan itu. Jangan lepaskan dia dari tubuhnya. Karena dia sudah terikat. Aku merasa mual. Jadi mereka menghentikan operasi? Ya, mereka menutup kembali luka itu. Tapi saat proses penutupan, Harjo berhenti bernapas. Aku menelan ludah. Jadi, dia mati. Sambil tubuhnya masih terikat, Pak Wito mengangguk. Lalu ia mengatakan sesuatu yang membuat tanganku langsung dingin. Sebelum meninggal, dia bilang, dia akan kembali jika operasinya tidak dilanjutkan. Aku membek. Seluruh suara di ruang arsip mendadak hilang. Rasanya seperti dunia mengecil menjadi titik yang hanya berisi kalimat itu, aku akan kembali. Aku kembali teringat suara semalam. Bakyu, aku dingin. Bakyu, bukakan, dokter janji. Aku menggigit bibir bawahku agar tidak gemetar. Pak, kataku dengan suara yang terputus. Kalau begitu, apa semua orang yang pernah berhubungan dengannya akan
Tidak Tanji. Pak Wito tidak menjawab cepat. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu melihatnya kan?" Aku tidak menjawab, tapi wajahku pasti sudah cukup menjelaskan semua. Pak Wito menghela napas lama. Sangat lama. Kalau dia sudah melihat kamu, berarti kamu sudah masuk dalam daftarnya. Hawa dingin merayap ke punggungku. Perutku langsung mengeras seperti ditonjok. "Daftar apa?" tanyaku takut-takut. "Daftar orang yang harus dia temui sebelum dia bisa tenang." Aku mengepal tangan. Dia cuma ingin menyelesaikan operasi kan? Pak Wito menatapku. Dan pandangan itu bukan pandangan yang memberi harapan. Bukan operasi. Dia ingin janji ditepati. Dan janji yang dia maksud bukan janji dokter manusia. Jantungku berdegup seperti mau pecah. Semalam, makhluk itu mengatakan dokternya janji datang. Dan dia memanggilku seperti aku bagian dari proses itu. Pak Wito menutup map lainnya. "Kamu harus lebih hati-hati beberapa hari ini. Jangan sendirian malam-malam. Jangan lewat dekat bangsal itu." Aku mengangguk, tapi itu tidak benar-benar membuatku tenang. Pak Wito berdiri, lalu berjalan ke arah pintu. "Kalau kamu dengar suara dipanggil lagi, jangan jawab." Aku menatap punggungnya. "Kenapa, Pak?" Dia tidak menoleh. Suara yang keluar begitu pelan, tapi menggema di kepalaku. Karena semakin kamu jawab, semakin dekat dia. Dan saat Pak Wito membuka pintu, aku mendengar suara lain bukan dari ruang arsip, tapi dari intercom di koridor. Dari speaker yang sudah lama rusak, suara parau serak. "Tidak salah lagi, Imbakyu. Tolong, aku kudu operasi." Aku langsung mematung. Pak Wito cepat-cepat menutup pintu, wajahnya tegang. "Itu bukan dipanggil dari ruang intercom," katanya gemetar. "Itu dipanggil dari jalur manual, jalur lama. Jalur yang hanya tersambung ke satu tempat." Aku merasakan tubuhku melayang. "Bangsal 17. Suaranya terus terdengar. Pelan, memanggil, dan setiap detik terdengar semakin jelas. "Mbak, ojo ninggol ke aku, maneh." Aku menutup telinga. Tapi suara itu seperti datang dari dalam kepalaku sendiri. Hari itu, aku pulang bukan sebagai perawat yang baru menjalani hari kerja, tapi sebagai seseorang yang sadar bahwa ada sesuatu yang sedang mengikutinya, sesuatu yang menunggu janji dituntaskan, dan sesuatu itu sudah mengenal suaraku. Malam itu udara terasa lebih berat. Tidak ada angin yang lewat di lorong panjang menuju ruang jaga. Lampu-lampu neon berkedip sekali-sekali seperti sedang menahan napas. Di jam piket malam, biasanya rumah sakit terasa seperti bangunan biasa sepi, tapi tetap hidup. Tapi malam itu berbeda. Seperti ada sesuatu yang membuat seluruh gedung menahan gerak. Seperti sesuatu sedang berkeliaran dan semua benda memilih diam. Pukul 02,11 tepat. Bunyi intercom meletup tanpa peringatan. Tidak ada lampu indikator yang menyala. Tidak ada suara klik sambungan. Hanya suara langsung keluar. Seperti seseorang menembus sistem dan berbicara tanpa izin suster. "Kenapa kalian hentikan operasinya?" Aku langsung mematung. Itu suara yang sama. Parau, serak, basah. Seperti suara orang yang tenggorokannya dipenuhi sesuatu. Saya belum selesai. Napasnya terdengar tersengal. "Saya harus dibuka lagi. Tolong." Suara itu tidak seperti datang dari speaker. Lebih seperti seseorang berdiri hanya beberapa meter dari lorong gelap di belakangku. Berbicara dengan mulut yang hampir menempel ke mikrofon. Aku ingin bangkit. Tapi tubuhku seperti tertancap. Tanganku gemetar memegang meja. Dadaku berdebar begitu keras, sampai perutku ikut sakit. Beberapa detik kemudian, pintu ruang jaga dibuka keras dari luar. Suster Rina masuk dengan langkah cepat, hampir setengah berlari. Wajahnya pucat seperti habis melihat kecelakaan parah. "Awas," katanya sambil meraih panel intercom. Tangannya gemetar saat memencet tombol manual. "Kalau kamu dengar suara itu, jangan pernah jawab." Intercom itu langsung dimatikan paksa. Layar monitornya gelap total, seperti sengaja dicabut dari sumber daya. Aku menelan ludah yang rasanya kering. Kenapa? Kalau bukan pasien, terus siapa? Rina tidak langsung menjawab. Dia menutup pintu ruang jaga, memeriksa lorong sebelah luar, memastikan tidak ada orang lewat. Setelah pintu tertutup rapat, barulah dia berbicara. Tadi itu, suaranya bergetar. Bukan manusia yang masih hidup. Aku menatapnya tanpa berkedip, tapi dia bicara seperti orang yang masih sadar. Rina meremas ujung seragamnya, mencoba menahan tremor di tangan, karena dia memang merasa masih hidup. Aku makin bingung. "Suster, saya nggak ngerti. Tolong jelaskan." Dia duduk di kursi depanku, tapi tidak bersandar. Seolah kalau dia memejamkan mata sedikit saja, ada sesuatu dari dalam kegelapan lorong yang langsung mendorong pintu masuk. "Kamu ingat apa yang dibilang Pak Wito tadi pagi?" tanya Rina pelan. Aku mengangguk.
Katanya badan Harjo masuk kamar jenazah. Aku melanjutkan kalimat itu dengan lirih. Tapi bukan jiwanya. Rina menarik napas panjang sekali, seperti menyiapkan mental untuk mengatakan sesuatu yang ia benci. Ulangi, yang kamu dengar itu adalah orang yang seharusnya kita autopsi. Tapi yang masuk kamar jenazah hari itu hanya tubuhnya. Aku langsung merinding. Maksud suster, jiwanya masih merasa jadi pasien. Rina mengangguk lemah. Dia mati saat operasi belum selesai. Dan saat itu, dia masih sadar. Kamu tahu apa artinya mati dalam keadaan sadar sambil operasi belum selesai? Aku menggeleng. Sama seperti seseorang yang meninggalkan dunia dengan urusan terbuka. Jawabnya pelan. Aku menunduk. Mulutku kering. Dia terus memanggil. Ya, dia mencari siapapun yang terlihat seperti perawat atau dokter. Dia ingin operasi itu diselesaikan. Rina meremas rambutnya yang agak kusut. Mastasi, operasi itu bukan operasi biasa. Aku terpaku. Rina melanjutkan. Suaranya makin pelan. Harjo mengikat sesuatu di dalam tubuhnya. Entitas itu menempel, masuk, berakar. Waktu operasi dimulai, sesuatu itu mulai terlepas. Dan dia panik. Aku menatap Rina. Dia panik karena benda itu keluar dari tubuhnya? Bukan. Rina menggeleng. Dia panik karena dia takut kehilangan kekuasaan yang dia dapat dari benda itu. Aku merasakan perutku berputar. Suster, entitas itu makhluk pesugihan? Rina memejamkan mata sejenak. Bukan jenis yang biasa. Ini jenis yang menghabiskan diri pemanggilnya dari dalam. Dengan imbalan kekuatan yang tidak masuk akal. Aku memeluk lengan sendiri. Mencoba mengusir rasa dingin yang menempel sejak suara tadi terdengar. Terus, aku berkata pelan. Jiwanya terjebak di rumah sakit ini. Rina mengangguk. Dan dia menganggap kita semua bagian dari janji yang belum ditepati. Kamu dengar tadi kan? Dia merasa operasinya dihentikan. Aku menghela napas dengan gemetar. Tapi, aku kan cuma magang. Kenapa dia harus mencari aku? Rina memandangku. Matanya basah tapi bukan karena sedih, karena takut. Karena kamu yang pertama masuk ke bangsal itu setelah sekian lama. Kamu orang pertama yang dia lihat. Kamu pembuka pintu. Aku mematung, suster. Apa dia akan terus memanggil saya? Rina tidak menjawab. Jawaban itu sudah jelas dari wajahnya. Seolah menegaskan ketakutanku. Intercom yang barusan dimatikan tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Bukan suara panggilan. Lebih seperti sesuatu memukul dari dalam sistem Brett. Panel digitalnya berkedip sebentar. Lalu muncul tulisan rusak seperti Glitch 17 give 17 give 17 give 17 give 17 aku berdiri setengah terhuyung. Astagfirullah. Dia bisa masuk ke sistem? Rina menjauh dari panel. Wajahnya kacau. Kita harus menjauh dari sini. Ayo pindah ruang jaga lantai bawah. Belum sempat kami bergerak. Suara itu muncul lagi. Tapi tidak dari intercom. Tidak dari lorong. Tidak dari speaker manapun. Dari belakang pintu ruang jaga yang tertutup rapat, suster. Mbah Q, kenapa kamu ninggol kaku maneh? Aku langsung membeku. Suara itu dekat, sangat dekat. Seperti seseorang berdiri tepat di luar pintu, menempelkan mulutnya ke celah. Rina meraih lenganku, menarikku menjauh. Jangan buka pintunya, bisiknya cepat. Aku menggeleng cepat. Suster, dia nggak mungkin beneran di luar kan? Rina tidak menjawab. Suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti mengelus kayu pintu. Aku kudu dibuka. Tolong no aku. Ayo mbak. Ayo suster. Tekanan udara berubah. Seolah sesuatu berat sedang menekan pintu dari sisi lain. Dari celah bawah pintu, sesuatu menetes. Cairan hitam gelap, tidak banyak, tapi cukup membuat kami berdua menahan napas. Ayo keluar dari sini, kata Rina dengan suara hampir pecah. Lewat belakang, lewat ruang steril. Aku menelan ludah. Tapi ruang steril nyambung sama tangga darurat, ya? Dan itu satu-satunya jalan yang tidak terhubung ke sistem intercom, tegas Rina. Ketukan di pintu makin keras. Tok, tok, tok. Aku dan Rina bergerak cepat, melewati meja medis, membuka pintu samping ruang jaga menuju koridor kecil menuju ruang steril. Lampu-lampu berkedip seperti hendak padam. Suara dentingan logam entah dari mana datangnya. Saat kami sampai di pintu ruang steril, suara intercom di seluruh lantai menyala serentak. Semua speaker, semua monitor, semua panel, suara itu menggelegar, pecah, menggema. Kenapa? Kalian? Hentikan. Rina menjerit tertahan. Aku merasakan telingaku sakit seperti ditusuk. Lalu suara itu menurun tiba-tiba menjadi lirih, lembut seperti seseorang yang tersenyum sambil merayu, Mbak. Ayo, bukakan aku. Aku menutup telinga. Tapi suara itu seperti menembus kulit kepala. Rina meraih gagang pintu ruang steril.
mencoba memutar. Ayo, cepat. Aku membantu menarik. Pintu itu berat, padahal biasanya ringan. Kami memaksa masuk, lalu menutup pintu di belakang kami. Ruang steril gelap, sangat sepi. Bau alkohol dan besi berkarat mengambang di udara. Suasana seolah menahan napas, menunggu sesuatu. Aku dan Rina berjalan menyusuri lorong sempit itu menuju tangga darurat. Suara dari interkom perlahan memudar, tapi masih terdengar seperti bisikan jauh. Kamu belum selesai, Mbak Q. Aku sih nunggu. Aku menggigit bibir sampai rasanya asin. Suster, dia ngomong terus. Dia ngikutin kita. Rina menelan ludah. Jiwanya tidak terikat tempat, tapi terikat orang. Aku berhenti berjalan. JDD, ngikut saya. Rina memegang bahuku. Tatapannya serius, lirih, dan penuh ketakutan yang jarang kulihat dari seorang senior. Ya, kamu, aku, hampir jatuh. Pandanganku berkunang, tanganku memegang dinding agar tidak roboh. Aku? Kenapa? Aku? Rina menarik napas gemetar. Karena kamu orang pertama yang mendengar panggilannya setelah bertahun-tahun. Kamu orang pertama yang masuk ke bangsal itu lagi. Kamu yang membuka bekas jalurnya. Dari ujung lorong steril, terdengar suara langkah perlahan, bukan langkah kaki manusia. Lebih seperti suara sesuatu yang diseret pelan. Trev. Rina menarikku. Jangan menoleh. Aku ingin menoleh. Tuhan tahu aku ingin memastikan itu hanya imajinasiku. Tapi tubuhku menolak. Kaki-kakiku otomatis mengikuti langkah Rina hingga kami sampai di pintu tangga darurat. Begitu pintu dibuka, angin dingin menerpa wajahku. Rina menyuruhku turun duluan. Cepat, katanya. Jangan berhenti. Aku turun 2 anak tangga. Rina menyusul di belakang. Tapi sebelum kami sempat turun lebih jauh, suara itu terdengar dari atas. Dari lorong steril yang baru kami tinggalkan, Mbak. Tangguh aku. Suara itu tidak lagi serak. Tidak lagi parau. Lebih jernih. Lebih dekat. Seperti manusia. Aku mendongak ke arah pintu ruang steril. Pintu itu perlahan bergerak. Seolah ada yang mendorong dari dalam. Rina menarik lenganku lebih keras lagi. Jangan lihat. Turun. Namun aku tidak bisa mengontrol rasa penasaran bercampur. Ketakutan yang menjerit di kepalaku. Aku menoleh. Cuma sepersekian detik. Cuma sekejap mata. Tapi aku melihatnya. Sebuah tangan pucat, kurus, ujung jarinya patah, meraih keluar dari celah pintu. Lengan itu panjang, tidak proporsional. Kulitnya basah, memantulkan cahaya seperti dilumuri cairan hitam. Dari ujung lengannya, menetes cairan gelap, cairan yang sama yang tadi menetes dari bawah pintu ruang jaga. Tangan itu meraba-raba udara, mencari sesuatu, mencari aku, Mbak Kak. Rena menjerit, menarikku turun tangga sekuat tenaga. Pintu lorong steril terbanting keras dari dalam. Suaranya menggema sampai ke lantai bawah. Aku tidak berhenti menuruni tangga, tidak menghiraukan napasku yang tersengal, tidak peduli suara langkah yang semakin dekat dari atas. Di antara gemuruh langkah panik kami, suara itu kembali terdengar. Lembut, pelan, hampir seperti seseorang yang tersenyum di telingaku. Operasi durung rampung. Aku menjerit dan memaksa tubuhku turun lebih cepat. Malam itu aku sadar sesuatu. Ini bukan lagi soal bangsal berhantu, bukan soal pasien yang tidak tenang, dan bukan soal operasi gagal. Ini soal seseorang atau sesuatu yang merasa aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak pernah aku mulai. Dan dia tidak akan berhenti sampai aku kembali ke bangsal 17, jam 03,27. Seluruh rumah sakit seperti berhenti bergerak. Bahkan suara AC yang biasa bergemuruh pelan terdengar lenyap. Hanya denyut darahku sendiri yang terasa di telinga ketika alarm monitor di bangsal 17 tiba-tiba menyala. Suaranya menusuk, tidak wajar, seperti alarm kebakaran yang disetel terlalu rendah. Bip, 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 bip. Grafik di layar bergerak, garis hijau naik turun dengan mantap, seperti detak jantung seseorang yang sedang tidur nyenyak, normal, stabil, tidak ada tanda fibrilasi atau gangguan apapun, seperti jantung orang sehat. Masalahnya satu, bangsal 17 sudah lama tidak punya pasien. Sekarang ruangan itu tidak boleh dipakai lagi. Aku dan Rina yang sedang berusaha menenangkan diri di ruang jaga langsung terpaku. Keringat dingin muncul lagi di tengkukku. Rina menutup mulutnya, matanya membesar. Tidak mungkin, bisiknya. Aku berdiri.
Kakiku bergetar, tapi entah kenapa tubuhku seperti ditarik magnet. Monitor itu bukan sekadar error. Rasanya seperti panggilan. Sama seperti intercom sebelumnya. Tapi kali ini tidak pakai suara. Hanya detak jantung. Detak yang seperti memanggilku. Menyuruhku melihat langsung ke tempat yang seharusnya tidak boleh kudekati. Tiba-tiba, teks di bawah grafik mulai muncul satu persatu. Panjang. AS, NB, SIAP, DIOP, ERSI. Kalimat lengkapnya muncul di layar. Pasien bersiap dioperasi. Aku menelan ludah yang terasa lebih keras dari biasanya. Rasanya seperti menelan batu kecil. Rina memegang tanganku. Dingin, gemetar. "Ayo jangan lihat," katanya. "Kita harus lapor pengawas. Although kita harus keluar dari lantai ini." Tapi sebelum aku sempat mengangguk, sebuah suara samar terdengar dari penjuru bangsal. Bukan suara manusia. Bukan suara mesin, lebih seperti suara pintu tua digeser pelan. Lalu suara klik pelan, suara kunci terbuka. Kami keluar dari ruang jaga secara refleks. Lorong panjang menuju bangsal 17 gelap, hanya diterangi lampu neon yang kedipannya makin parah. Di ujung lorong pintu bangsal 17 perlahan terbuka sendiri. Krik. Dia buka sendiri, gumamku tanpa sadar. Rina menutup mulutnya. "Gastim, aku ingin lari. Sungguh ingin." Tapi langkahku justru maju. 5 langkah pertama terasa seperti menginjak air. Semua terasa lambat. Lorong seolah memanjang. Udara semakin dingin seperti aku berjalan ke dalam freezer raksasa. Tapi bukan hawa dingin biasa, lebih seperti dingin yang menusuk kulit dari dalam. Seperti ada es yang tumbuh di balik tulang. Aku tidak sadar bahwa Rina memanggil namaku. Suaranya sayup. Entah karena dia memang bicara pelan, atau lorong itu menelan suaranya. Saat kami sampai di depan pintu bangsal 17, lampu di dalam ruangan menyala semua. Terang sekali. Tidak seperti ruangan berhantu, justru terlalu terang, terlalu bersih, terlalu siap dipakai. Seperti ruang operasi, aku menahan napas ketika melihatnya. Di tengah-tengah bangsal, ada sebuah ranjang operasi, peralatan bedah, lampu sorot bulat raksasa tray stainless. Bahkan meja instrumen kecil, semua lengkap seperti di ruang bedah utama. Rina tahu betul bahwa set ini tidak mungkin berada di sini. Ruang operasi punya sterilisasi ketat. Peralatan tidak boleh dipindah sembarangan. Dan yang paling mustahil adalah meja operasi itu sendiri. Beratnya luar biasa. Perlu 4 orang minimal untuk mendorongnya. Tapi meja itu ada di sana, tepat di tengah bangsal. Lampu sorot bedah menyala terang, menyorot ke bawah, seolah sedang menunggu tubuh pasien diletakkan. Dan di atas ranjang itu ada selimut putih. Selimut itu bergerak, sedikit, pelan, seperti seseorang di bawahnya sedang menarik napas. Bukan gerakan besar, tidak seperti orang gelisah, lebih seperti alunan lembut dada yang naik turun. Aku tidak sadar ketika langkahku maju 2 langkah. Rina menahanku. "Jangan dekat!" Itu bukan. Tapi suaranya tidak masuk. Ada sesuatu yang memanggilku lebih kuat dari ketakutan. Lebih kuat dari logika. Sesuatu seperti suara lirih yang datang dari selimut itu. Suara tanpa kata, tapi terasa seperti permintaan, "Mbak, ayo, tolong anak aku." Sungguh, itu bukan suaranya. Itu getarannya. Tapi otakku memahaminya sebagai suara. Mungkin itu sugesti. Mungkin aku sudah mulai stres berat. Tapi sensasinya terlalu jelas. Terlalu nyata. "Jangan!" Rina menarik lengan bajuku. "Kau ohoset, ohoengget." Tapi aku sudah berdiri tepat di samping meja operasi. Tanganku terangkat tanpa aku sadari. Aku memegang ujung selimut. Kainnya dingin, seperti baru diangkat dari kamar mayat. Aku menariknya pelan. Selimut itu bergulir ke samping. Tidak ada siapa-siapa di bawahnya, tapi kosornya bergelombang cekung. Seperti baru saja ada seseorang yang berbaring lama di sana. Dan masih hangat. Aku tahu itu karena tanganku menyentuh kasurnya tanpa sengaja. Hangatnya aneh, bukan seperti tubuh normal. Lebih seperti hangat dari mesin yang terlalu lama menyala. Dan di atas bantal ada tulisan tergores, seperti dicakar dengan kuku panjang. "Lanjutkan operasinya." Aku mundur beberapa langkah. Seluruh tubuhku gemetar. Tulisan itu bukan goresan biasa. Serabut bantal terangkat seperti ditarik paksa. Dan bau besi, bau darah menguar tipis di udara. Padahal bantal itu bersih tanpa noda. Rina mendekot. Mencoba membaca tulisan itu tanpa menyentuhnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Dia menggeleng berulang-ulang, seperti mencoba menolak kenyataan. "Ini sudah keterlaluan," katanya dengan suara hampir patah. Dia minta kita nerusin operasi itu. Di sini, aku memandang ruangan itu. Meja instrumen terisi lengkap. Skalpel, gunting jaringan,
benang jahit bedah, klem arteri, suster set, semua alat itu tampak baru disterilkan. Masih basah dengan alkohol. Cahaya lampu bedah memantul di permukaannya. Siapa yang nyiapin semua ini? Gumamku. Rina menatapku dengan mata berair. Bukan manusia. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari arah pintu masuk. Lampu sorot bedah bergetar sedikit. Cahayanya berkedip. Selimut putih di lantai bergeser seperti tersapu angin. Udara berubah menjadi berat. Sangat berat. Seperti ada sesuatu masuk ke dalam ruangan. Rina menggenggam lenganku begitu keras sampai sakit. Jangan lihat ke belakang, katanya terburu-buru. Awas, jangan lihat. Tapi aku mendengar langkah kaki. Pelan, tidak wajar, seperti tulang kering yang menyentuh lantai. Tap-tap, dari arah pintu masuk. Aku ingin lari, tapi tubuhku tidak bergerak. Rasanya seperti ada tangan besar menekan pundak dari belakang. Aku gemetar. Suara napas terdengar. Napas yang aneh. Tidak seperti napas manusia. Lebih seperti seseorang menghirup udara melewati tenggorokan berlubang. Napas berat, seret, aku tidak bisa menahan diri. Aku menoleh. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuat kakiku hampir lemas. Sosok itu berdiri di ambang pintu, jangkung, tubuhnya miring sedikit seperti kesulitan mempertahankan bentuk. Pundaknya turun tak simetris. Lehernya panjang, tidak wajar, wajahnya, atau apapun sisa wajah itu, seperti digaruk dari dalam. Mata tidak ada bola mata. Hanya lubang gelap seperti rongga bekas operasi. Dia mengenakan baju pasien rumah sakit warna biru pudar, robek di beberapa bagian, dengan label nama yang hampir copot, tulisan Harjo hampir tidak terbaca. Yang paling membuatku ingin pingsan adalah bagian dadanya. Ada bekas sayatan panjang, terbuka, tidak mengeluarkan darah, tidak mengeluarkan apapun, hanya lubang kosong gelap, seperti organ-organ di dalam tubuhnya tidak pernah ada. Seakan bagian dalam tubuhnya dicabut habis. Tapi ia masih berdiri, masih hidup, atau sesuatu yang mirip hidup. Dia melangkah masuk. Tap. Rina meraih tanganku, tapi suaranya tidak bisa keluar. Dia seperti kehilangan kemampuan bicara. Sosok itu berhenti tepat di depan meja operasi. Dia menunduk, kepalanya miring, seperti seseorang yang menunggu jawaban, lalu suara keluar dari rongga dadanya. Bukan dari mulut, bukan dari tenggorokan. Lanjutkan, operasi. Aku merasa perutku melilit. Lututku lemas, tanganku dingin. Suara itu bukan suara manusia, bukan suara hantu biasa. Lebih seperti suara sesuatu yang mencoba meniru manusia. Sosok itu perlahan mengangkat tangan kirinya. Tangannya kurus, jari-jarinya panjang, kukunya hitam seperti hangus. Dia menunjuk ke dadanya sendiri ke sayatan besar itu. Buka. Lagi, Rina akhirnya bisa bersuara. Tidak, kami tidak. Ini bukan pembedahan. Ini bukan prosedur medis. Sosok itu menoleh ke Rina. Kepalanya berputar terlalu jauh, hampir 180 derajat, tanpa suara tulang patah, tanpa suara retakan. Seperti kepalanya memang tidak lagi terikat aturan anatomi. Bukan prosedur, katanya pelan. Bukan medis. Dia menunduk lagi ke kasur operasi. Perjanjianku. Aku dan Rina saling berpandangan. Kata itu membuat darahku berhenti mengalir sesaat. Perjanjian, pesugihan, makhluk yang menggerogoti dari dalam, operasi yang terputus. Semuanya mulai masuk akal. Harjo bukan ingin disembuhkan. Harjo ingin membuka kembali tubuhnya untuk melepaskan atau mengikat kembali sesuatu yang dia sembunyikan di dalam tubuhnya, atau sesuatu yang dia sembunyikan dari makhluk yang dulu memberinya kekuatan dan sekarang dia mati. Tubuhnya kosong, jiwanya terpisah. Tapi perjanjiannya belum selesai. Dia butuh seseorang untuk menyelesaikannya. Dan aku yang pertama masuk ke bangsal itu, yang disebut-sebut dalam panggilannya aku, yang dianggap membuka jalannya kembali. Sosok itu menggerakkan jarinya. Fleksinya lambat, tidak natural. Dia menunjukku, kowe. Aku mematung. Terus no. Aku ingin lari. Aku ingin menjerit. Tapi tubuhku seperti dipatri di lantai. Aku hanya bisa menatap kosong saat sosok itu mendekat. Perlahan, seperti mayat yang ditarik tali. Satu langkah lagi, Rina mendorongku. Ayo lari sekarang. Dia menarik tanganku dan kami berlari keluar bangsal. Di belakang kami, suara langkah sosok itu menggema pelan tapi pasti. Tap-tap, lampu-lampu sepanjang lorong padam satu. Demi satu saat kami melewati seperti sesuatu mengikuti aliran energi ke arah kami. Saat kami hampir sampai ujung lorong, suara itu kembali terdengar di belakang punggungku. Mbak, operasi durung rampung. Aku hampir menangis. Kenapa aku? Gumamku lirih sambil terus berlari. Rina menggenggam tanganku dengan seluruh kekuatannya.
karena kamu bukan cuma lihat, katanya tanpa menoleh. Kamu yang dia pilih. Pintu bangsal menutup begitu keras sampai debunya turun dari kusen. Suaranya seperti tembok runtuh. Begitu menutup, seluruh ruangan seperti berubah, tekanan udara tiba-tiba berat, lembab, dan berbau besi. Aku memegang dadaku. Nafasku susah masuk. Seolah paru-paruku mengecil setengah. Lampu berkedip 3 kali dan ruangan bergetar halus. Seperti ada mesin besar yang menyala di bawah lantai. Padahal bangsal ini tidak punya fasilitas seperti itu. Tidak seharusnya ada getaran apapun. Rina jatuh terduduk sambil memegangi kepala. Dia menangis pelan. Aku ora kuat, gumamnya. Aku ingin meraih tangannya, tapi sebelum sempat bergerak, suara itu keluar dari speaker bangsal. Suara parau itu menggema di seluruh ruangan. Tapi bukan seperti suara manusia lewat mikrofon. Lebih seperti suara kerongkongan robek yang disalurkan lewat logam, suster. Kalian tidak mengerti. Rambut di tubuhku berdiri. Yang belum selesai. Bukan operasi saya. Lampu bangsal berkedip cepat ketika ia selesai bicara. Seolah kata-katanya sendiri mengganggu listrik. Aku menatap ke sekeliling. Tidak ada yang bergerak, tapi aku bisa merasakan sesuatu berjalan di antara kami. Langkahnya tidak terdengar, tapi hawa dingin mengikuti arah gerak yang tidak terlihat. Lalu suara itu muncul lagi lebih tenang, lebih sadar. Yang belum selesai adalah operasi kalian. Dadaku terasa seperti diremas dari dalam. Rina menjerit pendek. Bukan jeritan keras, tapi seperti orang tersedak ketakutan. Dia merapat ke dinding, mencoba berdiri namun lututnya gagal menopang. Aku melangkah mundur tanpa suara. Kepalaku mulai berputar. Apa maksudnya operasi kami? Kami bukan pasien. Kami bukan orang yang butuh pembedahan. Kami hanya perawat. Kami bekerja di sini. Tiba-tiba, layar monitor besar di dinding menyala sendiri. Suaranya tik pelan, tapi cukup membuat kami berdua memusatkan perhatian. Awalnya hanya garis-garis statis seperti TV rusak. Lalu bentuk-bentuk mulai muncul. Huruf, angka, foto. Aku melihat wajahku sendiri muncul di layar. Dada terasa longsor. Fotonya adalah foto KTP ku. Letabir. Masih dengan rambut terikat. Masih dengan senyum kecil yang kupaksa saat difoto. Di bawahnya muncul data. Nama, nomor arem, status. Dijadwalkan untuk operasi. Tertunda. Alasan penundaan. Pasien sebelumnya mengambil tempat Anda. Aku membaca ulang kalimat itu dengan tubuh gemetar. Pasien sebelumnya, Harjo, dia yang mengambil tempatku? Apa maksudnya? Operasi apa itu? Siapa yang menjadwalkan? Kenapa aku tidak tahu? Aku meraih dinding untuk tetap berdiri. Sudut pandangku mulai goyah. Rina tiba-tiba menjerit. Layar satunya! Mbak, lihat! Layar kedua menampilkan wajah Rina, foto identitasnya. Lagi-lagi dari data staff. Tapi formatnya diubah jadi format rekam medis pasien. Sama seperti milikku, status Rina dijadwalkan untuk operasi, pending, alasan, menunggu pasien pertama siap. Aku menelan ludah perlahan, tapi tenggorokanku terasa seperti tertutup kain tebal. Kami berdua ditandai sebagai pasien. Kami terdata untuk operasi APA. Dan siapa yang mencatatnya? Lampu di bangsal berkedip lagi, kali ini dalam ritme lebih cepat. Seperti lampu ruang operasi yang difungsikan untuk prosedur darurat. Lalu suara napas itu terdengar lagi, tepat di belakang kepalaku. Napas yang berat, panjang, dan rusak. Hahaha, Lalu suara itu berbisik, sangat dekat, seperti bibirnya hanya sejari dari telingaku. Sekarang giliranmu. Suster, suara itu seperti angin busuk yang masuk ke liang telingaku. Aku refleks menoleh, tapi gerakan itu justru memperburuk keadaan. Aku melihatnya. Bayangan tubuh tinggi itu lebih jelas dari sebelumnya berdiri, hanya beberapa sentimeter. Diriku, aku bisa merasakan dinginnya menembus kulit. Wajahnya berbalut perban kusam, tetapi perban itu tidak menutupi seluruh lubang-lubang aneh di wajahnya. Mata kosongnya langsung menatapku. Hitam dalam, seperti melihat ke sumur tanpa dasar. Rina berteriak sampai suaranya pecah, lalu menyurupkan tubuhnya ke bawah meja. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Kakiku rasanya dipaku lantai. Aku ingin menutup mata, tapi kelopak mataku seperti terkunci terbuka. Lalu sesuatu terjadi. Lampu padam, semua gelap total. Hanya suara napas itu yang tersisa. Lebih seperti berada di dalam kepala. Dalam gelap, aku meraba-raba. Tanganku menyentuh udara dingin, lalu menyentuh kain, bukan kain bajuku maupun baju Rina. Sepertinya itu kain kasur operasi. Mataku mulai menyesuaikan dengan kegelapan. Aku melihat siluet meja bedah yang tadi penuh alat. Tapi kini,
Semua alat itu berpindah ke sekelilingku, seperti seseorang menatanya untukku. Untuk operasi, tiba-tiba lampu sorot bedah menyala satu titik, tepat di atas wajahku. Cahaya putih itu menyilaukan, tapi hanya menerangi area kecil. Semua sisi ruangan tetap gelap. Di balik cahaya, aku melihat satu hal. Sosok itu sedang berdiri di samping meja operasi, menunduk. Tangannya yang kurus memegang sesuatu, skalpel. Lama sekali ia tidak bergerak, seolah sedang menunggu aku sadar apa yang akan terjadi, atau menunggu aku menerima nasibku. Detak jantungku menggebu, terlalu keras sampai aku merasa dadaku mau pecah. Rina berteriak dari sudut ruangan. "Mbak, ayo lari, iki jebakan." Iki duduk pasien, iki makhluk sing. Suara Rina terpotong seketika, seperti tenggorokannya ditekan. Suara gesekan tubuh menyeret terdengar dari arah gelap. Aku ingin menolongnya, tapi tubuhku tidak patuh. Aku menatap sosok itu lagi. Ia mengangkat skalpel tinggi bukan sebagai ancaman, tapi seperti dokter sebelum memulai prosedur lalu Ea Baikara. Perlahan, jelas, lebih jelas daripada suara apapun sebelumnya. Operasi ini bukan untuk menyakiti kalian. Darahku membeku. Operasi ini kalian butuhkan. Aku hampir tertawa histeris. Butuhkan? Bagian mana dari hidupku yang butuh operasi dari makhluk seperti ini? Dia melanjutkan. Kalian, pasien sebenarnya di bangsal ini. Aku menggeleng tanpa sadar. Tidak. Tidak, kami staff. Kami bukan pasien. Kami, perban di wajahnya bergerak, seperti ada sesuatu tersenyum dari dalam. Kalian sakit, tapi kalian tidak sadar. Aku ingin menjawab, tapi ia memotong. Bangsal 17, tidak pernah kosong, tidak pernah penuh, karena pasiennya tidak pernah tercatat. Aku menggigit bibir sampai terasa asin. Aku memaksa bicara. Operasi apa? Kenapa? Ia menunduk perlahan. Karena aku adalah kalian, aku tertegun. Dan kalian adalah aku. Ingin berteriak, tapi dadaku kaku. Lampu di belakangku menyala sepersekian detik cukup untuk menampilkan bayangan besar di dinding. Bayangan itu bukan bayangan satu orang. Bayangan itu dua orang, aku dan Rina, dan bayangan ketiga yang bentuknya seperti kami. Tapi tubuhnya bolong di bagian dada. Sosok itu. Dan saat aku menatap lebih jelas, aku melihat wajahku sendiri di bayangan itu berbalut perban. Dengan rongga hitam di tempat mataku seharusnya berada, aku ingin menjerit. Tapi udara seperti hilang dari paru-paruku. Sosok itu berkata pelan, karena kalian masuk ke bangsalku, kalian menggantikan tempatku. Ia mendekat. Kalian mati, tapi belum sadar. Aku tedim, dadaku, mataku pak. Seperti ada sesuatu dalam diriku yang runtuh. Aku berusaha mengingat tadi sore apa yang terjadi. Kemarin, 2 hari lalu, Semyuk, ada bagian yang hilang dari ingatanku. Ada flash kilat dari sesuatu, suara roda brankar, darah, lampu ruang operasi. Suara suster memanggil kode darurat. Rina tersedus. Kita tabrakan. Wah, kita tadi sore. Kecelakaan waktu pulang shift. Aku tidak bisa berpikir. APA ban. Kenapa aku tidak ingat? Kenapa aku tidak merasakan sakit? Kenapa tubuhku terasa ringan sejak awal malam? Sosok itu mengangguk pelan. Seperti mendengar pikiran kami. Kalian datang kemari sebagai staf. Tapi sebenarnya, kalian dikirim sebagai pasien. Ia berdiri di samping meja operasi dan menaruh skalpel. Operasi pernah tertunda karena aku mati sebelum selesai. Ia menatapku. Sekarang, operasi kalian tertunda karena kalian belum menerima kematian. Aku mundur sampai punggungku menempel dinding. Tidak. Kami masih hidup. Tiba-tiba monitor detak jantung menyala di sisi ruangan. 2 grafik. 2 nama. Grafik pertama perlahan melandai menjadi garis datar. Grafik kedua menyusul bip-bip. Piip aku memegang mulutku. Itu detak jantung kami. Detak jantung yang berhenti. Sosok itu melangkah untuk terakhir kalinya, lalu berdiri tepat di depan wajahku. Tidak lagi mengancam, tidak lagi mengerikan. Lebih seperti pemandu. Bangsal ini bukan untuk orang hidup. Ia mengangkat tangan, menyentuh dahiku tanpa menyentuh. Seperti angin dingin menyapu kulit. Sekarang, tanganlah. Lalu lampu ruangan padam total. Dalam gelap, aku mendengar suara monitor berhenti. Mendengar tangis Rina yang perlahan mereda. Mendengar langkah kaki menjauh. Seperti seseorang keluar dari bangsal untuk terakhir kalinya. Ketika lampu menyala kembali. Bangsal 17-0. Tidak ada meja operasi. Tidak ada peralatan bedah. Tidak ada tulisan di bantal. Tidak ada bekas tubuh. Tidak ada bayangan. Tidak ada Harjo. Dan yang paling menakutkan, tidak ada kami. Tidak ada jejak kami pernah di sana. Seolah sejak awal, kami memang bukan staf yang masuk bangsal itu.
Kami adalah pasien yang tidak pernah keluar.